A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sekalian, insya Allah hari ini kita akan bahas judulnya inovasi kasab yang mengotori, begitu ya. Ini menguji nasib dengan peruntungan. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan yang masuk. Pertama terkait dengan trading ya. Jadi mencari mata pencarian dengan melakukan trading gitu. Tapi saya tidak membahas tradingnya secara langsung, tapi kita lihat pola-pola ya, pola-pola yang sebenarnya lebih dikehendaki lah di Al-Quran ya. Seperti apa sih mata pencarian itu? Kan kita semua ketahui bahwa Allah memberikan karunia kepada setiap orang berbeda-beda. Nah, tentu harus menggunakan karunia itu dalam rangka untuk mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan gitu. Nah, dengan kondisi hari ini pandemi gitu ya, orang terbatas gerak langkahnya, opsi trading ini dianggap sebagai solusi hari ini gitu. Nah, ini kemudian diajari ataupun dipelajari oleh para remaja dan anak-anak muda gitu kan. Jadi dianggap sebagai alternatif solusi sehingga bisa menghasilkan uang lah meskipun dalam kondisi di depan layar komputer gitu. Trading sendiri bukan hal yang baru ya. Mau itu forex, mau itu indeks saham ya. Beda dengan saham ya, indeks ya, forex, macam-macam itu juga produknya. Kalau yang teman-teman ngerti ada Nikkei, ada Hang Seng, ada apalah dan sebagainya gitu ya. Kita pakai grafik biasanya dan mereka melakukan yang disebut dengan spot trading. Spot trading itu masuk ke pasar, kita daftar, kemudian dikasih akun gitu kan. Naruh uang di sana, kemudian kita mengikuti pergerakan dari harga-harga grafik yang ada di sana. Kalau dia naik, kita beli ketika di bawah, maka untung. Kalau kita beli kemudian turun grafiknya, berarti kita rugi. Sampai di titik modal yang kita setorkan habis, terlikuidasi lah uangnya gitu ya. Jadi, bukan hal yang baru gitu. Dari dulu juga udah ada gitu, yang namanya trading itu. Tapi mungkin karena teknologinya terus berkembang, sekarang bisa lewat HP, lewat macam-macam aplikasi, jadi jauh lebih mudah lah gitu. Ya, alhamdulillah saya juga pernah ngalami itu tahun 2000-an kayaknya. Ikut-ikutan lah yang seperti itu gitu. Tapi kalau ketika itu masih kantornya harus fisik ya, kita harus datang ke sebuah kantor, terdaftar jadi karyawan di sana lah gitu ya, atau agen, kemudian kita diberikan akses kepada market gitu ya. Nah, jadi pernah mengalami meskipun tidak lama, tapi sedikit banyak tahulah si kultur yang ada di dalamnya, kemudian cita-citanya apa saja gitu yang terbangun. Biasanya perusahaan Hong Kong, perusahaan Singapura itu paling senang tuh main-main seperti itu gitu ya. Nah, kemudian insya Allah kita akan lihat kenapa hal-hal yang sifatnya kemudian untung-untungan begitu ya, karena sulit kalau spot trading itu melakukan kajian yang menyeluruh. Dia memang hanya mengikuti pergolakan harga gitu. Tapi beda kalau dia jangka panjang sifatnya, misalkan orang beli saham, dia pelajari dulu fundamentalnya, itu perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, dia ngerti trennya, dia melakukan analisa gitu kan ya. Kemudian dia beli saham karena perusahaannya publik. Kemudian di sana pun dia nanti kalau sahamnya naik karena performance perusahaannya baik, maka dia punya keuntungan sebagai pemilik saham gitu kan. Suatu ketika dia jual harganya lebih tinggi sahamnya gitu.
itu pun harus punya ilmunya gitu. Jadi kalau seandainya ada orang yang main saham dia berhasil, kita akhirnya ikut-ikutan gitu. Kita nggak punya ilmunya, hanya sekedar nanya ke orang saham apa yang bagus nih dibeli nih gitu kan ya. Itu sama aja dengan judi sebenarnya. Jadi setiap orang tuh harus mensyukuri apa yang dimudahkan gitu. Nggak boleh ikut-ikutan gitu. Belum lagi kalau misalkan ini ada saham, kita bisa ikut trading di pasar terbuka gitu ya, membeli saham perusahaan dengan mempelajari fundamentalnya. Padahal di sebelah di rumah sendiri katakanlah, atau kita punya saudara, punya tetangga yang mungkin punya keahlian dalam bidang tertentu. Nah, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kalau kita punya modal itu ditaruhnya di mana gitu. Kenapa kok naruhnya ke yang jauh, kenapa nggak yang dekat gitu. Nah, jadi tentu kalau kita diberi kelebihan dalam hal harta, kemudian kita berpikir untuk investasi juga ada ilmunya. Kan investasi yang utama adalah bagaimana memperoleh dunia dan akhirat, bukan hanya dunia saja kan gitu. Nah, jadi kita akan lihat terkait dengan bahasan inovasi kasab yang mengotori, karena inovasi akan terus berkembang ya. Cara orang menghasilkan uang itu, kalau dulu mungkin perdagangan, pertanian, menggunakan keterampilan tangannya, membuat kerajinan. Kalau hari ini bekerja dengan keterampilan juga ya, punya keahlian di bidang tertentu. Tapi lama-lama, ada macam-macam lah teknologi yang manusia buat, sehingga seakan-akan cari uang itu alternatifnya banyak. Tapi kita harus hati-hati, harus lihat mana yang lurus, mana yang bahaya gitu. Nah baik, jadi ini judulnya. Kita akan langsung bahasnya masuk ke Al-Quran, karena ini kan bahas zakat ya. Bahas terkait dengan profesi, dengan zakat yang ditanyakan. Jadi kenapa zakat menjadi pembersih gitu. Nah baik, kita akan langsung masuk. Yang pertama kita sama-sama lihat di Quran surat Az-Zukhruf ya, Quran surat 43 ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami mengikuti suatu umat gitu. Sebuah komunitas, sebuah umat gitu ya. Dan sesungguhnya kami dengan mengikuti jejak-jejak mereka memperoleh petunjuk gitu. Jadi ini orang yang melihat generasi sebelumnya tata cara bermata pencaharian barangkali ya, kemudian mengikuti jejak-jejak itu gitu. Makin ke sini generasi muda makin cari yang lebih praktis kan. Ya, kalau ngikuti orang tua kita yang bekerjanya keras, tapi kemudian hasilnya pas-pasan, nggak mau dicontoh. Ya. Kita ingin lihat orang-orang yang hari ini mengembangkan jalur mencari penghasilan yang lebih instan, lebih cepat gitu. Banyak yang sukses katanya. Belum tentu ya. Karena yang sukses kan yang ditampilkan. Coba di antara para trader itu dikumpulkan semua orang yang trading, berapa persen yang suksesnya. Cuman yang profil yang mengemuka adalah beberapa orang yang dianggap sukses, kemudian itu dijadikan cita-cita oleh semua gitu kan. Nah jadi mereka mengatakan kami mendapati bapak-bapak kami mengikuti sebuah umat, sebuah jalan, dan sesungguhnya kami mengikuti jejak mereka, dan kami memperoleh petunjuk ya. Dan demikian tidak kami mengutus sebelum kamu ya Muhammad pada suatu negeri seorang pemberi peringatan kecuali berkata orang-orang yang hidup mewah. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami mengikuti suatu umat, dan sesungguhnya kami adalah para pengikut jejak mereka gitu. Emangnya yang tadi orang-orang yang kaya instan itu selamat nggak ketika meninggalnya? Kan nggak ada yang tahu gitu. Apakah kemudian ketika dia mengambil jalan untuk menghasilkan uang dengan cara yang mungkin Allah tidak sukai, dari hasil itu kemudian dia bersedekah banyak, apakah Allah terima atau tidak gitu. Sementara ya Allah menjelaskan kepada kita, sesungguhnya Allah hanya menerima yang baik-baik gitu.
Kalau yang buruk-buruk Allah nggak terima gitu. Ambil saja buat kamu gitu kan. Tapi konsekuensi pertanggungjawaban masing-masing. Nah, jadi tentu ini terkait role model, ya terkait yang kita baca itu apa yang menjadi tujuan kita punya kesulitan dalam hal ekonomi, kita punya kebidangan, punya keahlian, tapi kita menganggap bahwa keahlian kita kalau bekerja menggunakan itu kapan kayanya gitu. Terus kita lihat kalau ikuti jejak orang tua kita yang bekerja keras, ya hasilnya pas-pasan. Tapi mungkin berkah. Bisa menghidupi anak-anaknya, bisa menghantarkan sampai ke hari ini gitu. Nah, yang kita lihat malah orang-orang yang tadi, yang seakan-akan instan ya, cara hidupnya kayak dengan mudah gitu kan. Tapi berapa persen orang yang kemudian mengikuti itu yang berhasil ya, banyaknya gagal gitu. Yang berhasil pun berapa persen yang selamat gitu. Itu kita belum tahu. Nah, itu yang pertama, sahabat-sahabat. Jadi pertama ini adalah terkait dengan mengikuti jejak gitu. Ya kita kan suri tauladannya Rasulullah dan Nabi Ibrahim ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim. Para syidikin, para syuhada, para solihin, semua Allah ceritakan, kisahkan di Al-Quran. Itulah yang diikuti jejaknya gitu. Tapi orang-orang yang kaya, ada Fir'aun, ada Haman, ada Korun. Jangan-jangan kita malah salah ngikuti jejaknya kan? Padahal sudah Allah jelaskan di Al-Quran, Korun itu dibenamkan ke bumi gitu. Padahal hartanya luar biasa banyaknya, bahkan memikul kuncinya aja untuk ke tempat hartanya itu orang nggak kuat gitu, saking besarnya gitu perumpamaan dari tempat penyimpanan harta Korun itu. Tapi kita kemudian bercita-cita ingin seperti Korun gitu, harta karun kan. Padahal harta yang tanpa berkah Allah itu bisa tampak sukses kaya dunianya, tapi lebih membenamkan kita kepada dunia, lebih terikat, lebih jauh dari Allah. Ya, yang repot ketika ajal kan. Nah, itu yang pertama ya, sahabat-sahabat. Kemudian kita lihat selanjutnya di dalam Quran surat Al-Maidah, Quran surat 5 ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang mengotori diri, rijsun, gitu ya. Dan termasuk amalan syaitan, gitu. Termasuk dari amalannya syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi ini sudah ada panduan umum ya. Jadi yang pertama yang disuruh jauhi maisir, yang disuruh jauhi khamr. Khamr itu minuman keras, tapi sebenarnya tidak terbatas kepada jenis yang fisik ya. Segala bentuk air pengetahuan yang kemudian menumpulkan akal manusia, membuat lalai dari Allah, itu khamr. Jadi dunia adalah khamr gitu. Ketika orang meminum airnya terlalu banyak, menyicipi kenikmatannya terlalu banyak, maka dia lupa akhirat kan gitu. Nah, jadi khamr adalah hal-hal yang membuat akal kita jadi lemah, tertutup gitu. Harusnya kan potensinya berpikir keras dengan apa yang diberikan, berjuang, berpikir, digunakan hingga dia makin bertambah kapasitasnya. Tapi ketika ada jalan pintas, orang meninggalkan semua karunia yang Allah beri. Ya kan? Kenapa? Karena kalau pakai yang karunia Allah kasih itu harus kerja, harus berpikir, harus terus dikembangkan. Tapi kalau yang ini instan, ya nggak ada ruginya, siapa tahu berhasil. Ya, jadi akhirnya untung-untungan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah berjudi. Ya, sudah jelas kalau berjudi tadi ya, untung-untungan. Kemudian berkurban untuk berhala, ansob. Jadi akhirnya menggunakan sebagai berbagai macam sarana, ya baik yang sifatnya akliyah maupun yang klinik gitu ya. Akhirnya mencari jualan mobil misalkan ya, itu ada ritualnya dulu. Ntar mobilnya dimandiin, ya mobilnya didoain, mobilnya entah digantungin apa di dalamnya gitu.
Kemudian semoga itu menjadi sebuah keberuntungan, mobilnya jadi mudah laris gitu. Ya kalau mau laris ya mohon aja ke Allah gitu ya. Perbaiki kondisi mobilnya. Ya kemudian jual dengan apa adanya tanpa menutupi cacat gitu kan ya. Kalau kita ya lebih tadi ya, dipoles-poles-poles, cacatnya ditutupi, kemudian pakai jampe-jampe, mudah-mudahan laku gitu. Padahal sebenarnya kaidahnya tidak seperti itu gitu. Kita persiapkan secara fisik barang yang mau kita jual dengan sebaik-baiknya sambil mohon kepada Allah semoga Allah berkahi jual belinya kan. Jadi persoalannya bukan ketika laku nggak laku, tapi kalau sudah laku tapi nggak ada berkah Allah itu juga celaka. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah azlam, ya, mengundi nasib dengan anak panah. Jadi kalau mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan, mau pilih kerja A, B, C, termasuk diantaranya, tidak ada dasar dalam mengambil keputusan itu. Akhirnya, padahal kan keputusannya adalah disesuaikan dengan kemampuan dan kemudahan. Kalau ada sekian tawaran pekerjaan, bukan hanya dilihat dari gajinya, tapi dari sekian potensi pekerjaan yang hadir di depan kita, mana yang paling sesuai untuk kita, mana yang paling Allah mudahkan sesuai keahlian, sehingga ketika kita bekerja kita bisa amanah di bidang itu sambil terus mengupgrade diri. Nah, sebenarnya melalui kerja itu, akhirnya dia bersyukur. Nah, kemudian karirnya sukses karena Allah tambah nikmatnya, karena dia bersyukurnya gitu. Nah, jadi tipis memang perbedaannya, tapi seringkali kita salah langkah memilih pekerjaan hanya dari sisi hasil. Yang ini potensinya lebih baik, padahal ketika dia masuk, itu nggak sesuai dengan bidang dia, kemudian dia jadi tidak amanah, gitu kan ya. Kemudian dia jadi banyak curang, gitu, mencurangi takaran timbangan. Gitu. Nah, itu akan mengotori sebenarnya kepada dirinya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita mengambil pola-pola yang tadi bagian dari amalan seton, dia ada ritsun, ada kotorannya. Gitu. Nah, ketika kotoran itu jadi seperti awan yang menutupi sinar matahari. Dia ditutupi oleh kegelapan yang disebut zulumat itu. Jadi tertutup pikirannya, ada waham tertentu, meyakini sebuah konsep, sebuah teori tentang kehidupan yang nggak sesuai dengan yang sebenarnya, yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Dan juga tertutup dosa, sehingga rahmat Allah tidak bisa sampai. Nah, karena itu sebenarnya rezekinya terhalang, karena tertutup oleh si awan tadi, si ritsun tadi gitu. Nah, makanya di sini perintahnya adalah jauhi perbuatan itu agar kamu beruntung. Kalau enggak, ya rugi. Gitu kan, ya. Nah, kemudian kita lihat di hadis di bawahnya, hadis riwayat Sunan Ibnu Majah, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW melihat seseorang mengikuti burung. Maka beliau bersabda, ada setan yang mengikuti setan gitu ya. Jadi kalau tradisi orang-orang Arab dulu itu suka melihat ke langit, kemudian di sana ada burung, kalau burungnya terbang ke kiri ada nasib sial, kalau ke kanan nasibnya beruntung gitu kan. Bisa macam-macam lah itu ya. Jadi percaya dengan tahayul, percaya dengan nasib baik, nasib buruk gitu. Nasib kan bagian ya. Jadi dia percaya dengan kesialan gitu. Padahal sebenarnya itu disebut tiaroh ya. Orang yang percaya dengan nasib sial gitu. Padahal Allah menghapuskan itu dengan tawakal gitu. Jadi tidak ada. Kalau yang namanya nasib bagian adalah kalau orang bekerja bagus di bidang itu, ya tentu bagiannya menjadi lebih besar, gitu kan? Allah memberikan bagian seseorang sesuai dengan upaya kerasnya, ya, menekuni sebuah bidang. Tapi tidak akan melewati kadar yang udah Allah tentukan, gitu. Tapi tadi, kalau itu sudah ada ketentuan dan kadarnya, nah bagian yang mampu dia ambil itu bergantung juga kepada sejauh mana dia mensyukuri dengan bekerja betul-betul dalam bidang yang Allah mudahkan itu. Nah, jadi kalau seandainya tadi
kita bekerja misalkan dalam sebuah bidang yang cocok, itu akan banyak inspirasi ke depan ya. Kita akan berinovasi dengan yang baik, yang kemudian tadi bidang yang tampak oleh sebagian orang gimana menghasilkan dengan bidang profesi itu, ternyata ada orang yang berhasil di situ mengembangkan bidang itu dengan inovasi-inovasi yang baik gitu, bukan inovasi yang buruk gitu. Jadi kalau orang-orang yang diberikan daya inovasi, bidang yang biasa-biasa saja bisa jadi hebat gitu. Karena dari bidang itu dia terus kembangkan sehingga bisa menjadi manfaat yang dibutuhkan orang banyak gitu. Nah, itu terkait dengan hal-hal yang kita harus hati-hati karena bagian dari amalan syaitan ya. Itu mendatangkan kotoran. Nah, sementara lawan dari itu, kalau tadi adalah inovasi kasab yang kita harus hati-hati, bukan hanya trading ya, macam-macam kalau hari ini tuh. Jadi semua maisir, goror, riba itu dengan semua jenis bentuk turunannya itu tak terbatas, kita harus jeli melihatnya. Ya tadi trading kan dalam bahasa arti bahasanya adalah pertukaran gitu. Ya kalau trading dalam artian perdagangan oke, nggak masalah. Ya kalau tadi misalkan trading beli saham, mengerti fundamentalnya gitu kan ya, kemudian investasi di sana, itu juga masih bisa dilakukan dengan syarat tadi ya. Dia juga harus hati-hati apakah itu yang paling Allah kehendaki atau tidak untuk menginvestasikan uangnya. Tapi kalau trading yang spot trading, ya nggak ngerti ilmunya, hanya baca grafik, banyak teori-teori tentang itu, ikut-ikutan, ya itu mah lain gitu ya. Itu mah lain. Nah, kemudian kita lihat, ini kebalikannya adalah zakat ya, sedekah. Kita lihat di Al-Baqarah, Quran Surat 2, ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dari hasil usahamu yang baik-baik, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu nafkahkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Terpuji. Kita lanjut di At-Taubah, Quran Surat 9 ayat 103. Ambillah dari harta mereka sedekah. Kamu membersihkan dan menyucikan mereka dengannya. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kalau di sini diterjemahkannya dan berdoalah untuk mereka, tapi kalimatnya sebenarnya adalah wasoli alaihim. Ya. Wasoli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Gitu. Sakanah, sakinah. Jadi salawat Rasul yang diperoleh. Nah, salawat Rasul itu adalah ketenangan bagi jiwa kita. Makanya ada ayat lain di Al-Quran, apabila Allah dan Rasul-Nya menyerumu kepada sesuatu yang memberikan hidup, maka hendaklah engkau mengikuti. Gitu. Jadi supaya dihidupkan, ya jiwanya dihidupkan, kehidupannya menjadi tegak, masuk ke area bidang dirinya, itu kalau mengikuti seruan Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Nah, ketika orang tadi kemudian bekerja dengan cara yang baik, kemudian dia bersedekah yang wajib dengan mengeluarkan zakatnya, maka hal-hal yang mengotori hati, kalau tadi kan jenis profesi yang mengotori, kalau ini meskipun kita bekerja di bidang yang halal dan toyib gitu ya, tidak terlepas dari kita sering berlebihan gitu, sehingga kadang-kadang ada kotoran juga yang masuk. Gitu. Nah, dengan zakat dikeluarkan itu dibersihkan lagi, gitu. Dibersihkan lagi. Nah, kemudian ketika zakat dikeluarkan, selain dibersihkan, disucikan, dan juga diberi ketenangan, gitu. Kenapa tenang? Ya. Kan sebenarnya yang membuat hati gelisah itu adalah dosa. Gitu. Makanya kan dosa adalah apa-apa yang membuat hatimu gelisah, gitu. Jadi manusia tahu ketika dia melakukan sesuatu perbuatan yang mengandung dosa,
sebenarnya hatinya itu nggak tenang gitu. Nyuri nggak tenang, ya. Tadi judi nggak tenang hatinya kok. Untung nggak ya, menang nggak ya, menang atau kalah gitu ya. Dia selalu dalam kondisi yang guncang gitu. Nah kalau tenang, sakinah itu ya mengerjakan sesuatu, dikembangkan secara bertahap, ya hasilnya disesuaikan, belanjanya disesuaikan dengan hasil yang hari ini diperoleh, sambil mengeluarkan sedekah, tapi terus kembangkan hingga kemudian jadi besar dan semakin berkah gitu ya. Ya itu tenang aja, dikerjakan di kebidangannya itu, ya. Dan Allah kasih inspirasi terus, rahmatnya hadir. Kenapa? Karena nggak tertutup oleh dosa. Ya. Kalau tertutup dosa ya jadi inspirasinya banyak mentok. Akhirnya tidak mampu lagi untuk bekerja secara natural. Ya awalnya mungkin ikut trading, lama-lama judi beneran ya. Atau sampai mencuri ya. Atau utang sana-sini dalam rangka untuk gambling. Ya nanti dengan harapan kalau menang pasti saya lunasi semua hutangnya. Hutangnya nambah, numpuk, nggak pernah menang-menang gitu kan. Akhirnya hidupnya penuh dengan kesulitan gitu. Nah, itu ya sahabat-sahabat ya. Nah, jadi kita lihat dulu ya. Nanti ada, saya coba oret-oret skema. Nah, kemudian di Quran Surat Al-An'am, Quran Surat 6 ayat 141, dan dialah yang menjadikan tanam-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima, yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi tadi kalau teman-teman lihat ayatnya itu kan nafkahkan dari hasil usahamu yang baik-baik. Nah dalam tafsirnya usaha yang baik-baik itu lebih banyak terkait dengan perdagangan gitu ya. Jadi perdagangan adalah tadi kita berusaha dengan punya modal, cari produk yang dibutuhkan masyarakat, kemudian kita kita coba pasarkan gitu kan ya. Nah selisihnya itu ada keuntungan gitu kan ya. Nah itu harus pandai membaca kebutuhan masyarakat dan kemudian pandai mencari supplier yang baik gitu. Nah dari hasil itu kemudian dikeluarkan zakat. Jadi dia mengupayakan hal yang di luar ya. Tapi kalau yang kami keluarkan dari bumi untukmu, itu terkait dengan apa-apa yang ada di dalam dirinya gitu. Tadi orang mengelola perdagangan pun, kalau tidak Allah keluarkan dari bumi dirinya itu ilmu, pengetahuan, kemampuan untuk bisa membangun strategi yang baik, ya ada ilmu ekonominya, ada ilmu bisnisnya, dia nggak bisa gitu ya. Jadi dia harus punya keahlian sehingga dia punya keilmuan lah dalam bidang apapun. Apalagi orang yang bekerja, profesinya bekerja kepada perusahaan, kepada orang lain, yang dia jual kan adalah keahliannya. Nah, bahkan kadang-kadang laptop, komputer, peralatan disediain oleh kantor. Jadi dia cuma bawa diri dan pengalaman dan keahlian gitu. Kalau bagus, etos kerjanya, keahliannya, maka dia akan terus dipakai, ya, akan terus naik. Kalau dia terus berkembang, manfaatnya lebih besar untuk perusahaan, dia akan terus dipromosikan. Atau mungkin diberi kesempatan bekerja di perusahaan lain yang lebih bonafit dan membutuhkan dia, bisa begitu. Tapi kalau kerja dengan sebuah keahlian yang tidak dikembangkan, ya akhirnya lama-lama tergantikan oleh orang lain. Apalagi kalau bekerjanya tidak berdasarkan keahlian gitu ya. Nah, itu tadi kalau seandainya kita diberikan profesi kerja di sebuah tempat yang hari ini menggunakan keahlian yang kita miliki, ya, ketika kita terima gaji, kita keluarkan zakatnya, itu bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan keahlian tadi gitu. Dan terus menumbuh kembangkan, dan tadi kan membersihkan, mensucikan, dan memberi ketenangan ya untuk bekerja di bidang itu gitu.
Nah, jadi itu sahabat-sahabat. Jadi kalau di sini terkait dengan macam-macam buah-buahan, ya tanaman-tanaman yang menghasilkan jenis buah-buahan yang rasanya berbeda-beda, yaitu setiap orang itu kemampuannya beda, ya bisa menghasilkan sebuah produk yang beda keahliannya gitu. Nah, jadi kita membayar zakat, mengeluarkan sedekah lah gitu ya, dalam rangka mensyukuri Allah yang telah memberi karunia itu. Nah, semoga dengan itu Allah terus menambah dan membersihkan kita dari hal-hal yang mengotori gitu kan. Nah, ini kemudian tadi ya, kalau yang ayat sebelumnya adalah terkait dengan buah-buahan ya. Yang sebelum ayat itu di Quran Al-An'am 140, sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, ya, dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Ya. Nah, ini kita lihat nanti ya, kenapa mereka kemudian mengharamkan rizki yang Allah karuniakan. Jadi saya tadi ada oret-oret skema sedikit, ini saya preview aja ya. Jadi ini kembali ke yang tadi, semoga bisa lebih jelas gitu ya, yang tadi disampaikan. Jadi ini kalau sahabat-sahabat lihat tadi ada 4 hal kan, yang kemudian kita harus hati-hati. Ya, tadi ada hammer ya, ada hammer. Ada hammer, ada maisir, judi, ada ansob ya tadi menyembah berhala, dan ada azlam gitu. Jadi kalau manusia ini dia bekerja ya dengan tadi hal-hal yang buruk ya, yang bagian dari amalan syaiton. Ya. Ini kan syaiton itu selalu mempertakuti kita dengan kefakiran sehingga kita menempuh jalan-jalan yang sebenarnya di Al-Quran sudah diperingati gitu. Jangan dekati nih karena ini bagian amalan syaitan. Yaitu tadi khamar, maisir, ansob, azlam ya. Nah, karena kalau kita mengerjakan itu maka kemudian akan ada ritsun. Nah, ini ritsunnya ini kan kotoran nih, awan ini ya. Tadi bagian dari amalan syaitan, kalau ini dikerjakan kemudian dia ada ritsun, ada kotoran. Sehingga matahari ya atau rahmat Allah itu tidak bisa masuk kan. Makanya dikatakan bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu senantiasa tercurah. Maka bukalah dirimu agar mampu menerima rahmat itu gitu. Ya buka itu apa? Ya buka dari dosa, dari hijab, dari segala sesuatu yang menghalangi rahmat Allah itu gitu. Nah, ini ketika dia mengerjakan hal-hal yang tadi tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, karena itu bagian dari amalan syaitan. Syaitan mempertakuti dengan kefakiran, sehingga semua karunia yang Allah berikan itu dicampakkan begitu saja dan dia mengikuti jalan yang tampak lebih mudah. Padahal di situ mengandung tadi peruntungan lah, untung-untungan ya. Nah, ini yang disebut dengan zulumat gitu kan. Jadi ini yang disebut dengan zulumat, tertutuplah dia oleh waham dan dosa. Sementara Allah sudah menyediakan sebenarnya ampunan dan fadilah gitu. Nur ya, cahaya. Makanya Al-Quran ini mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Gitu. Jadi Allah sudah menyediakan ampunan dan karunia. Dan bahasanya magfirah dan fadilah. Kenapa magfirah dulu? Karena fadilah itu bisa diterima kalau diberi ampun dulu. Makanya kan kalau rezeki terhambat, doanya apa? Istighfar. Ya, bukan doa macam-macam, istighfar aja yang banyak. Karena rezeki itu sebenarnya Allah sudah sediakan, ingin diberikan tapi orangnya terhalang gitu. Nah, makanya tadi ini dia alih-alih kemudian mengukur kemampuan diri sesuai dengan apa yang Allah beri kemudahan di dia dan mengembangkannya secara bertahap dengan sabar. Tapi akhirnya tadi menggantungkan dengan peruntungan nasib tadi. Makanya disebut toir ya, atau burung, atau tiaroh. Ya, mereka kemudian percaya dengan tahyul gitu. Nah, itu yang pertama ya. Semoga tadi lebih clear.
Kemudian yang berikutnya terkait kasab. Ya. Tadi kan kasab itu, ya ini kasab ya. Kalau seandainya nih, ya orang ini nih, dia ada dua jalan tadi kan, satu dari hasil usaha, yang satu lagi dari keahlian atau buah-buahan lah gitu ya. Jadi yang tadi kan nafkahkanlah dari hasil usaha yang baik-baik ya, dan apa-apa yang kami tumbuhkan dari bumi untukmu gitu. Jadi kalau hasil usaha itu perdagangan ya, kemudian yang ditumbuhkan dari bumi itu keahlian sehingga jadi berbuah orangnya tuh. Ya, dia punya tanaman, dia menanam benih, membangun diri terus ya dalam sebuah kompetensi yang Allah mudahkan, tapi terus belajar hingga memberi manfaat yang banyak buat orang lain, hingga berbuah ya. Kalau udah berbuah itu semua orang rebutan membutuhkan dia gitu. Ya otomatis kalau dia kemudian berpenghidupan melalui jalan itu, semakin produk ataupun jasanya dibutuhkan orang lain, ya akan terus bisa apa ya menghidupi dan berlangsung selamanya kan. Nah, tadi hasilnya kemudian dikeluarkan gitu ya dalam bentuk zakat, sedekah yang wajib ya. Di luar yang wajib kan ada yang sunnah ya, infak tadi ya. Jadi kalau surplus keluarkan zakatnya, masih ada sisa ya berinfak gitu kan untuk melebarkan. Maka tadi hati yang kotor itu Allah bersihkan dan disucikan gitu. Dan di situ Allah perkuat, sudurnya dilapangkan, sehingga di situ macam-macam rahmat Allah bisa masuk. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya yang disebut kaya bukanlah kaya harta, tapi kaya jiwa. Gitu. Dan kemudian di dalamnya Allah tanamkan ketenangan atau sakinah tadi gitu. Kenapa tenang? Ya diberi ilmu. Dikasih ilmunya, ya. Dikasih ilmunya, didatangkan bagian-bagian dunianya. Kemudian mampu mengolah gitu. Coba sekarang ilmu nggak ada, ya. Bagian dunianya juga nggak datang. Kenapa nggak datang? Karena dia ngejar-ngejar yang bukan bagiannya gitu. Atau tadi bagian dunianya ada, sumber dayanya ada di sekitar dia, nggak punya ilmu, nggak mampu ngolah. Ya percuma kan. Tapi ini harus diberikan semua. Ilmunya ada, bahan bakunya dikasih. Nah, kemudian berusaha bekerja dengan ilmu dan bahan baku itu, diolah sambil tawakal ke Allah, agar itu bisa berbuah. Gitu. Itu manusia itu bukan masalah hasil, tapi Allah kan mengembangkan dia agar dia punya kemampuan yang besar untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, agar bisa bersedekah gitu, dan agar juga senantiasa tawakal ke Allah gitu. Kan lucu kalau tadi misalkan trading ya untung-untungan pasang turun atau naik harganya gitu, terus tawakal ya Allah mudah-mudahan harga grafik naik turun. Ya mungkin ada juga yang seperti itu, tapi itu salah gitu, nggak seperti itu, gitu ya. Kita nggak bisa tawakal kepada Allah dalam sebuah jalan yang sebenarnya itu mengandung banyak hal yang kurang baik gitu. Kita lebih mengandalkan sarana ketimbang apa-apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Gitu. Nah jadi kita lihat sedikit nih, ini kira-kira seperti ini ya. Jadi Allah itu sudah punya kadar, ya, sudah punya kadar rizki. Setiap orang dikasihnya berbeda, ya. Ini ada apa namanya? Ini ada si A, ya. Ini ada si B, ini ada si C, ya. Kemudian si A ini dikasih rizkinya itu plus, ya. Si B dikasih rizkinya plus. Masuk segini, keluar segitu habis, nggak ada kekurangan, ya cukup lah gitu. Si C dikasih rezekinya minus, ya kan? Nah ini kan kalau kita ketahui bahwa tidak semua profesi mata pencaharian punya potensi menghasilkan gaji yang sama, ya. Tentu tadi ada orang yang profesinya dokter,
sekolahnya lama, ilmunya khusus, dibutuhkan banyak orang, ketika dia bekerja, ya gajinya lebih besar, ya. Otomatis ketika dia memperoleh hasil itu, kemungkinan besar surplus lah, gitu ya. Tapi kemudian ada orang yang tadi bekerjanya di sebuah perusahaan kecil, ya dia di bagian marketing and sales, gitu kan ya. Gajinya standar, sisanya itu mungkin dari bonus atau komisi. Nggak bisa menuntut sama dengan gaji dokter kan. Jadi profesi itu beda-beda potensi menghasilkannya kalau secara lahiriah. Makanya tadi kan Allah yang mendesain beda-beda jenis tanaman dan buah-buahan. Nah, sehingga ketika diturunkan dalam bentuk mata pencarian melalui profesi, akhirnya apresiasi secara nominalnya juga nggak sama. Nah, kita kalau berhenti di sana, kita mengatakan Allah nggak adil. Harusnya kan semua sama kebutuhan hidupnya. Harusnya gaji dokter, ya gaji insinyur, gaji tadi ya marketing, itu harusnya sama semuanya gitu. Tapi kenapa Allah kasih berbeda-beda gitu kan? Nah, karena Allah sudah menyediakan mekanisme yang lain. Gitu. Ada yang disebut mekanisme sedekah. Gitu. Ini mekanisme sedekah. Kalau yang satunya ada mekanisme riba. Ini yang sebenarnya nggak boleh diambil kan? Tapi rata-rata orang ngambilnya yang riba sebenarnya. Karena nggak ngerti sedekah kan? Jadi tadi, kalau orang misalkan bekerja mensyukuri kebidangannya, bekerja di sebuah tempat, di profesi yang kemudian gajinya terbatas, gitu kan ya. Tapi kemudian dia bersedekah di situ, ya. Kemudian dia tawakal ke Allah, maka dicukupi, gitu. Sisanya Allah yang tambah. Intinya nggak akan kurang, gitu. Gitu. Tapi kalau orang yang dikasih surplus, ya, kemudian mengambil lebih banyak dari apa yang dia butuhkan, nanti ditanya ke berlebih-lebihannya. Dia boros menggunakan rezeki yang alokasi surplus itu, karena sebenarnya jatah dia nggak semuanya. Di situ ada hak zakat, dia udah keluarkan. Di situ ada hak infak, ada anak yatim, ada saudara yang membutuhkan. Lebih bahaya sebenarnya, gitu kan. Cuman orang menganggap kalau plus itu dia keluarkan sekedarnya, yang sisanya itu buat dia. Padahal nggak gitu. Harusnya ambil yang cukupnya, sisanya belanjakan di jalan Allah. Yang minus, belanja dengan yang ada, sisanya nanti Allah yang cukupi. Jadi mau plus, mau minus, mau sama dengan, itu baru bagian satu gitu. Bagian keduanya adalah, kalau dengan apa yang alokasi masing-masing, jadi kalau yang di atas itu bukan, yang di atas itu mau plus mau minus semuanya ujian gitu. Tapi dengan apa yang Allah berikan itu, dia bersedekah ya, membenarkan Allah ya dengan keimanannya, maka semuanya makmur gitu. Maka semuanya akan Allah beri kemakmuran. Itu dunia akhirat gitu. Makanya kuncinya adalah tawakal, takwa dan tawakal kan. Jika mereka bertakwa, Allah beri jalan keluar ya dari arah yang tak terduga kan, dan rizki ya dari arah yang tak disangka-sangka gitu kan. Tapi kalau mereka tawakal, maka Allah mencukupi gitu. Nah, jadi ini adalah skema. Ini adalah skema bagaimana Allah mengatur kenapa di dunia itu jenis tanaman beda-beda, kemudian hasilnya ada yang plus, ada yang minus, ada yang sama dengan. Tapi ketika kemudian mereka mensyukuri keadaannya yang minus tadi, masuk ke mekanisme Allah untuk menyuburkan hartanya, itu Allah kasih macam-macam rezeki yang tak terduga gitu. Yang plus bisa malah celaka kan, kalau ilmunya nggak cukup gitu. Nah, ya tentu yang terbaik adalah ya sesuai mana yang Allah tempatkan kita gitu. Tapi intinya setiap manusia itu harusnya mengambil yang tengah. Itu sudah Allah jamin tuh cukup. Ya, karena kalau plus itu tadi ada bagian orang lain sedekah, nanti lama-lama dia dijadikan bendahara, ditambah terus rezekinya gitu. Ya ada bagiannya amilin kan. Kalau dia terus ditambah kapasitasnya karena amanah, bukan berarti tidak boleh meningkatkan taraf hidupnya. Tapi jangan langsung kemudian seperti orang kaya mendadak ya.
tadinya hidupnya cukup, tiba-tiba hidupnya langsung mewah berlebihan, itu nanti kayak korun ditenggelamkan gitu. Nah, ini terkait pertanyaan, ada 3 sumber penghasilan begitu ya. Ada 3 sumber penghasilan. Nah, ini kalau kita punya 3 sumber penghasilan, bagaimana mengambil zakatnya, menghitung zakatnya gitu. Jadi ini kita ngambil contoh kasus dari sahabat di kajian Rabu ya, yang menanyakan ini. Pertama, beliau ini punya toko elektronik ya. Yang pertama ada toko elektronik, yang kedua punya toko baju, yang ketiga bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, sebagai PNS lah gitu ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa contoh yang pertama ini, toko elektronik itu memperoleh kredit supplier. Jadi ada sales yang naruh barang, nah kita jual, kalau sudah laku baru di-store-kan gitu. Nah, maka untuk yang ini artinya barang itu bukan punya kita gitu. Nah, jadi kan yang ada adalah pertama, ini dari keuntungannya gitu, dari keuntungannya. Kenapa? Karena kan rumusnya adalah tadi harga jual gitu ya. Harga jual ya itu sama dengan tadi kan margin atau keuntungan ya ditambah dengan HPP ya, harga barang kan. Ini persen keuntungan yang dia ambil gitu. Nah, tentu harga jualnya ini harus mengikuti standar yang berlaku. Jadi kalau punya barang dari suppliernya mahal, kita tambah lagi harganya dijual ke konsumen, ya konsumen kan pandai kan ngelihat, kok ini harganya mahal banget, toko sebelah murah gitu ya. Berarti kuncinya kita kan dapat fasilitas dari supplier, bahwa harga itu mungkin berapa, 15%, 20% di bawah, kita jual dikasih kredit supplier, ada tenggang waktu bayar. Nah, maka kita ambil keuntungannya dari zakatnya 2,5% dari keuntungan. Karena HPP-nya ini kita harus kembalikan kan, kita lunasi lah gitu barangnya ke suppliernya gitu. Maka yang menjadi bagian kita itu hanya margin gitu. Jadi sebenarnya kan, nah kita juga harus pandai-pandai karena di dalam margin keuntungan itu ada biaya operasional juga sebenarnya kan. Ya kalau kita ambil margin 10%, biaya operasionalnya 20% ya rugi. Tapi kan mungkin jual barangnya lebih dari 1 unit misalkan ya, sekali jalan nganterinnya, ya itu harus pandai ngaturnya. Makanya ada ilmunya kan di dalam dagang itu, ada bicara economic of scale, harga supplier terbaik dan lain sebagainya. Atau punya kedekatan kepada supplier dan amanah gitu, sehingga supplier itu percaya, ambil dulu aja, bayarnya gampang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tidak amanah, kemudian banyak nunggak pembayaran ke supplier kita, pasti nggak mau mereka ngasih barang dengan kredit supplier ke depannya gitu. Jadi jalan penghasilan ini pasti akan tertutup karena tidak dipercaya oleh toko-toko material lah gitu kan, anggaplah gitu ya, atau yang punya barang atau pabrik. Nah, jadi sekedar untuk memperlihatkan karena ini barang bukan punya kita, pokoknya modalnya harus kita kembalikan kepada supplier, pada apa namanya tadi ya, pabrik. Nah, kita kan di margin, maka dari margin itu kita ambil. Kemudian yang kedua, masalah toko baju. Toko baju itu tadinya kan kita punya uang rupiah, kita belikan baju gitu kan. Ini jadi ada stoknya gitu kan. Beli baju mungkin senilai berapa modalnya, entah 5 juta, entah 10 juta, belikanlah koleksi baju kan. Kalau jualan baju isinya cuma 1-2, ya orang nggak mau masuk toko kita kan. Jadi untuk ngisi supaya etalasenya bagus kan kita harus punya stok macam-macam jenis baju gitu ya. Nah, maka uang ini yang tadinya ada di tabungan lah katakan, berubah menjadi bentuknya baju gitu kan. Ini disebut aset juga kan. Stock inventory lah gitu kalau dalam bahasa apa namanya akuntansinya atau bisnisnya gitu kan. Nah, ini ngambilnya 2,5% dari harga, bukan dari keuntungan.
Kenapa? Karena harga jual, ya, harga jual itu kan sama dengan tadi, sama sih sebenarnya, margin dan HPP ya. Nah, ini asetnya itu HPP kan, ini adalah yang tadinya modal harta gitu. Nah, kalau tadi di tabungan, itu mengendap 1 tahun, itu kan kemudian harus dikeluarkan zakat malnya. Gitu. Tapi karena dia berubah menjadi stok inventory, dia tetap bentuknya itu tetap masih bisa dijual dengan harga pokok lah istilahnya ya. Kalau ternyata bisnisnya itu nggak mau dilanjutkan, dia bisa jual dengan harga pokok, misalkan begitu ya. Nah, sehingga kita ambil persen zakatnya dari margin dan juga dari HPP gitu. Makanya di harga jualnya aja gitu. Kenapa begitu? Supaya ininya Allah jaga gitu. Ini Allah jaga gitu. Selain keuntungannya Allah jaga, si stok barang itu juga Allah jaga. Jadi tidak mudah rusak. Kalau ada apa-apa gampang ngejualnya gitu ya. Jadi sebenarnya dagang itu resikonya banyak. Kalau nggak Allah yang melindungi, sulit. Gitu kan ya. Karena kalau orang dagang itu beda dengan orang yang hanya bekerja dapat gaji. Unsur tawakalnya kan harus lebih tinggi, karena gimana kalau produknya nggak laku. Ya. Kalau ini masih mending, produknya produk kering. Ya. Produknya baju, produknya elektronik. Kalau produknya makanan basah gimana? Ya, pagi-pagi udah nyiapin, bawa kue, lemper, apa, dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian dari sana mulai jualan di pasar. Ketika itu nggak ada yang beli, sore basi gitu. Nah, orang takut karena itu basi, akhirnya dicelupin ke formalin dan lain sebagainya. Syaitonnya kan terus membisiki. Gitu. Padahal seharusnya kan, ya mungkin ya sudah dimakan saja, kita ngirit belanja, dagangan yang nggak lakunya kita jadikan bahan buat kita makan. Atau sebagian kita bagikan ke orang-orang yang butuh sebagai sedekah, karena daripada basi gitu kan ya. Besok kita tawakal lagi sambil jualan lagi. Nah, jadi dagang itu memang lebih butuh tawakal ya. Aspek tawakalnya itu lebih terasa kebutuhannya gitu. Kita mengandalkan Allah agar tidak ada variabel yang meleset gitu. Ya, sudah uang tabungan dibeliin baju, kemudian kita jualan dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi kita setiap laku sudahlah, daripada nanti susah ngitungnya kan. Karena tadi kalau misalkan dari margin dipotong 2,5%, dari hasil jualan HPP-nya dikembalikan lagi ke tabungan, susah nanti ngitungnya. Ya, udah aja potong 2,5% dari tadi yang modalnya plus keuntungannya. Yang sebenarnya itu juga bisa dimasukkan dalam hitungan ekonomi sebenarnya. Ya, jadi kalau misalkan dapat bajunya harganya bagus, ditambah margin keuntungan, kalau ditambah 2,5% zakat, harga akhirnya itu masih masuk akal nggak dijual ke orang? Kalau ternyata harga belinya udah cukup mahal, plus margin, dimasukin lagi zakat jadi kemahalan, ya sudah berarti zakatnya nggak usah dimasukin. Jual aja gitu. Nanti meski sedikit tapi berkah. Karena ada zakat yang kita keluarkan dari harga penjualan. Karena kan kalau barang-barang begini kan meskipun margin sedikit, tapi kalau berputar terus justru itu yang menguntungkan. Ya, kalau dagangan begini kan nggak bisa sekali tembak jualan hari ini laku, banyak yang beli, besok 1 bulan kosong, itu lebih repot. Karena kalau dagang itu kan harus keuntungan yang sedikit, tapi terus-menerus kita bisa rencanakan, ya kan? Operasional kita bisa rencanakan, overhead kita bisa rencanakan, itu lebih mudah gitu. Nah, tentu dengan keuntungan yang baik, tapi dia terus-menerus, ya kita butuh Allah di situ gitu. Nah, jadi kira-kira mudah-mudahan terlihat ya bedanya ya. Karena yang satu, yang toko baju itu dari harta mal kita beliin baju. Kalau yang tadi kan, ya itu kan kredit supplier, itu barang orang gitu. Kita dari keuntungannya aja gitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang upah keringat nih dari gaji karyawan. Ini aturannya tadi kepada yang jenis tumbuhan. Apa-apa yang Allah keluarkan dari bumi. Nah, itu 5-10% masuknya itu ke zakat pertanian. Ya, kenapa?
Karena kita bekerja sampai hari ini digunakan oleh perusahaan, ya diberi ilmunya, diberi kapasitas, ya diberi akhlak yang baik, etos kerja yang baik. Itu kalau nggak Allah yang ngasih taufiknya nggak bisa. Ya, banyak orang yang kerja di sebuah perusahaan yang etos kerjanya buruk, keahliannya juga nggak ada, kerjanya malas-malasan, begitu ya. Itu banyak gitu. Ya mungkin kalau kultur perusahaannya kurang baik ya, yang gitu-gitu lewat ya. Maksudnya masih tetap bisa bekerja. Jadi rajin, senang, malas, rajin, malas sama aja gitu. Tapi di sisi Allah lain. Di sisi Allah lain. Orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, yang harus dia senangkan hatinya, bukan perusahaannya, Allahnya. Ya kan? Karena bisa saja gajinya terbatas. Tadi gaji PNS terbatas. Tapi kan Allah kalau mau ngasih karunia, nggak harus dari gaji PNS. Ya, dengan bekerja dengan baik, ternyata tadi tokonya yang dilariskan. Dengan bekerja dengan baik, mengeluarkan zakatnya, mensyukuri ya karena dapat mudah nih, mengalir idenya, begitu ya. Ya keluarkan 5% atau 10%, tergantung itu sumber air ya. Kadang-kadang kita bekerja di sebuah bidang, kita butuh jihad keras. Nah, itu Allah cukup 5%. Tapi kadang-kadang ditaruh di sebuah perusahaan, kerjanya ringan, kita nguasai, gajinya gede, kayaknya gampang banget kerjaanku. Ya 10% keluarin ya. Kan Allah yang ngasih itu. Gitu. Nah gitu, jadi kira-kira gitu. Jadi tiga-tiganya ini saling terkait sih. Kalau di sisi Allah itu, kita nggak lihatnya 3 sumber penghasilan. Allah ngasih rizkinya satu kesatuan, tapi didistribusi lewat 3 saluran. Kalau menyikapi salah satu salurannya salah, bisa 3-tiganya ditutup. Tapi kalau salah satunya disyukuri baik, gaji karyawan meskipun kita rajin, kita perbaiki diri, kita terus tambah kompetensi, kita berikan kepada perusahaan yang lebih baik daripada yang kita digaji lah istilahnya ya. Ya Allah mah bisa ngasih rizki tambahannya ya lewat jalur lain gitu. Nah kira-kira itu sahabat-sahabat. Jadi yang hari ini itu ya mudah-mudahan sedikit menjawab ya. Tapi kalau detailnya sih ada di kitab fikih. Hanya saya ingin menjelaskan bahwa kenapa zakat itu penting. Karena dia membersihkan, mensucikan kekayaan jiwa tadi, kapasitas sudur manusia agar bisa menerima rahmat Allah itu lebih penting. Karena kalau di sekelilingnya ada bahan baku, ada yang ngasih modal tapi nggak punya inspirasi, nggak punya keahlian, ya besok juga rugi, kelilit hutang. Tapi kalau hari ini semua serba terbatas, tapi pikiran dikasih baik, ya akhlak baik, banyak orang yang mau kerjasama, banyak orang yang mau mendukung, wah itu karunia gitu kan. Nah jadi itu Ndra, kajian hari ini mudah-mudahan cukup komprehensif ya bahasannya. Sementara itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, didahulukan hutang dulu ya, karena zakat itu kan ketika memang kita punya surplus sebenarnya gitu ya. Jadi maksudnya Allah itu tidak membebani manusia itu mau untung rugi bayar zakatnya, nggak gitu. Makanya tadi bahasa yang lebih tepatnya sodakoh. Sodakoh itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sodakoh yang wajib itu namanya zakat. Kalau kita memenuhi syarat, maka bayarlah zakatnya. Tapi kalau nggak memenuhi syarat, dan kita butuh pertolongan Allah agar dilebarkan, ya, dilapangkan, dimudahkan, maka keluarkan juga. Tapi itu namanya sedekah sukarela yang disebut infak. Tapi kadang-kadang kita ya istilahnya gini supaya nggak rumit, kadang-kadang udahlah keluarin aja zakatnya, mau untung mau rugi. Tapi sebenarnya mau kita salah menamakannya, Allah kan ngerti mana yang zakat, mana yang infak. Ya sama aja gitu kan. Jadi itu terminologi yang digunakan untuk membedakan agar kita jangan sampai salah menuduh bahwa kok Allah itu gitu ya, mau untung mau rugi, udah tahu kita susah tetap dipajak gitu kan, nggak gitu. Jadi sebenarnya ya disebut zakat kalau memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat, meskipun kita istilahkan ya udahlah bayar aja zakatnya, itu Allah mengambilnya sebagai sedekah intinya. Nah makanya dengan kita bersedekah, yang kita harapkan adalah Allah bersedekah kepada kita kan. Justru tadi ketika orang bersedekah itu justru di saat
bukan hanya lapang kan, orang-orang yang bersedekah di saat lapang dan sempit. Tadi waktu dia lapang, kalau dia surplus ya plus, maka dia wah bayar zakat, infak, bantu orang. Kalau dia minus, ya karena yang di tangan dia nggak cukup. Ya sudah, ambil sedikit, sedekahkan supaya yang kurang ini nanti Allah tambahkan kan gitu. Kalau nggak mau kemana lagi gitu. Jadi istilahnya itu sistem riba, mekanismenya Allah, karena riba itu kan sebenarnya arti katanya dataran tinggi atau pertambahan gitu ya. Tapi ada riba yang kemudian salah gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh itu, karena yang boleh memberikan pelipat gandaan itu hanya Allah. Kalau manusia nggak boleh memberi pelipat gandaan. Kalau manusia itu harus sesuai keadilan aja. Ya, kalau keluarnya segini, misalkan tadi ya, memberikan segini dalam bentuk barang, maka dibayar sekian gitu kan. Tambahin dong atau kurangi dong dan lain sebagainya. Kemudian mendesak, misalkan kita nawar pedagang gila-gilaan tuh, itu riba. Kita terima barangnya tapi kemudian nggak sesuai harga, bahkan ya pelaris kata si pedagang ya kan, daripada nggak laku. Padahal dihitung itu di bawah HPP. Tapi daripada nggak laku, ya udahlah dia jual ke konsumen itu kan. Karena konsumennya terus menekan, kurangi lagi, diskon lagi, kurangi lagi, diskon lagi. Ya meskipun menurut kita itu biasa saja, di sisi Allah nggak gitu. Apa salahnya sih beli dengan harga wajar kepada pedagang kecil ya? Bahkan kadang-kadang kita udahlah kembaliannya nggak usah dibalikin gitu ya. Tapi sambil mengharap wajah Allah gitu. Itu akan mekanismenya justru akan jalan gitu. Nah, makanya tadi yang ditanyakan Olin, yang kedua adalah ya 2,5% zakat ya. Kalau yang di luar itu ya infak gitu kan ya. Ya tergantung jenis si mata pencarian ya. Kalau tadi misalkan dagang, ya tergantung dagangnya apa gitu. Kalau tadi misalnya kalau Olin kan ada stok inventory, ada parfum misalkan ya. Jadi punya stok botol, punya stok parfum dan lain sebagainya gitu kan ya. Yang ini juga sebagai aset gitu, meskipun belum terjual gitu. Nah itu ulama berbeda pendapat kalau bicara fikih. Ada yang mengatakan dari hasilnya aja, ada yang mengatakan oh hasil dan pokok gitu kan ya. Tapi kalau tadi kita lihat dari spiritnya bahwa kita butuh Allah untuk menjaga semuanya agar stok inventory kita pun tidak rusak gitu ya. Semoga itu kalau misalkan suatu ketika kita membutuhkan, kita jual HPP pun cepatlah ada orang yang mau ngambil gitu ya. Jadi kita menaruh sistem pengamanan melalui zakat itu karena berharap kepada Allah yang menjaga mata pencarian lewat jalan dagang yang sebenarnya banyak komponen tak terduganya. Makanya kalau zakat itu kan jadi sebuah ketakwaan agar Allah memberi pertolongan dari arah yang tak terduga juga. Coba kalau dagangnya cuma mengandalkan di atas kertas, ternyata salah hitung aja rugi, udah habis. Tapi salah hitung, tapi ada zakatnya, ada infaknya. Kata Allah nggak apa-apa salah hitung nih yang tak terduganya tambahan. Nggak jadi rugi gitu ya. Itu hal-hal seperti itu tuh. Itu hal yang goib, hal yang masuk aspek dasar keimanan dan keisanan. Bukan hanya aspek dasar fikih hukum. Jadi itu masalah zakat itu kan kadang-kadang kita hanya terfokus kepada hitungan angka. Jadi kita rumus masukin 2,5%, 5%, 10%. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya bukan masalah persen-persennya. Kita lagi menyeru Allah, mohon pertolongan Allah menggunakan kaidah-kaidah itu gitu. Jadi Allah cuman ya 2,5%, 5%, 10%, bahkan mungkin 20%. Tapi Allah nggak pernah minta loh 30%, 50%, nggak ada. Ya kalau kita punya harta, usahanya kurang laku, 50% kita sedekahin. Semoga Allah bantu, usahanya lancar. Nggak ada ketentuannya. Gitu kan. Allah cuman, ya udah keluarin mungkin 20%. Gitu kan ya. 1/5-nya gitu kan. Yang sisanya kita upayakan gitu kan. Sambil mengharap tadi pertolongan, berkah Allah. Nah jadi sebenarnya lebih ke aspek itunya. Jadi jangan sampai kemudian kita bayar zakat terus datang orang nagih-nagih hutang, nggak ada gitu kan.
saya kan bayar zakat dulu, jadi habis ke zakat. Nanti orangnya marah ke Allah, kumaha bayar ke Allah heula, nu ke saya mana gitu. Ya, Allah juga nggak membebani kan. Jadi hutang dulu dibayar gitu. Tapi tadi bayar hutang, kemudian kita nggak ada kewajiban zakat, tapi kita tetap butuh pertolongan. Maka kita keluarkan bentuknya infak kan, bentuknya sedekah sukarela gitu. Ya jadi itu ada pertanyaan yang lain tuh sebenarnya yang nomor 8, 9 ya. Yang jawabannya itu apa namanya, mudah-mudahan cukup terjelaskan juga ya dengan penjelasan tadi, tapi apa namanya, itu nggak butuh materi gitu ya, saya bisa jawab langsung gitu. Nah mungkin saya sedikit jawab itu Yandra ya, pertanyaan yang 2 itu sebelum kita akhiri, daripada ditabung buat minggu depan. Nah jadi pertanyaannya yang pertama adalah terkait, kalau tadi ya pertanyaannya itu nomor 7 terkait dengan menghadapi pasangan. Ini mudah-mudahan ada sesi khusus lah, diulang-ulang juga nggak apa-apa ya. Menghadapi pasangan kita udah tahu ilmunya harusnya benernya gini, tapi pasangannya susah diajak kompromi, akhirnya nyeret kita semua gitu kan ya. Jadinya ini berantakan nih semuanya gitu. Nggak seperti itu cara melihatnya. Ya. Kalau pasangan susah, belum bisa mengikuti apa panduan Al-Quran dalam menata kehidupannya itu banyak, ya ngikuti aja lah sesuai yang dia pahami gitu kan ya. Tapi salah satu pasangan itu paham, ya tentu kewajiban untuk memberi nasihat yang baik kan. Tapi orang nggak bisa dipaksa kalau ilmunya belum sampai, kalau keyakinannya belum sampai. Nah ketika kita nyampaikan ternyata nggak mau terima. Nah, kita harus hati-hati, jangan sampai ini gara-gara pasangan, bukan. Kita harus evaluasi tetap diri kita. Kita mohon aja ke Allah gitu ya. Kalau misalkan posisinya suami yang gitu, kita istri, kan ada Al-Mujadilah. Ya, Quran surat surat Al-Mujadilah itu gugatan seorang perempuan mengadukan tentang kondisi suaminya kepada Allah gitu. Ya mohon ke Allah ya. Jadi dia harus mensolehkan dirinya aja kalau sudah merasa dia soleh ya. Kalau sudah merasa dia cukup soleh, suaminya yang masalah, maka kesolehannya digunakan untuk berdoa pada Allah. Bukan dengan merasa diri lebih baik dari suaminya. Itu jadi sombong. Nah, jadi kita nggak bisa menyalahkan orang lain, satu paket keluarga itu. Kalau kita melihat bahwa suami kita masih kurang lurus jalannya dan kita sudah cukup soleh, maka berdoa ke Allah. Ya mohon agar diperbaiki kondisi suaminya, karena Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Tidak bisa manusia merubah manusia lain, yang bisa merubah Allah. Ya, kalau kita benar mohonnya, doanya itu mantep lah gitu ya, dan kita memang hamba yang soleha, itu Allah akan rubah. Ya. Entahlah cara merubahnya gimana, itu rahasia Allah. Tiba-tiba suaminya dikasih ujian, tiba-tiba suaminya dilunakkan hatinya, dan lain sebagainya gitu. Nah jadi karena pertanyaannya kita harus gimana nih? Apakah kita harus kompromi? Apakah kita harus berontak? Kan gitu ya? Enggak dua-duanya. Ya, kita nggak boleh kompromi atas sesuatu yang salah. Tapi kita juga tidak boleh kemudian berontak, menentang dengan keras. Tugas kita menyampaikan dengan baik. Kalau dia belum bisa menerima, maka perbaiki diri sendiri dan mohon ke Allah. Gitu, untuk memperbaiki situasi rumah tangga. Itu yang namanya tawakal. Kita udah nggak mampu sendiri, maka serahkan ke Al-Wakil yang paling mampu untuk merubah hati pasangan. Itu yang nomor 7, nomor 8. Nomor 8. Pertanyaannya sama. Jadi tadi ceritanya beli barang, kredit supplier. Nah, tapi kemudian sering telat gitu kan ya, membayar harusnya 2 minggu, sebulan, ini terus molor gitu kan ya. Tapi kemudian kita untuk jual ke konsumen, kita butuh barangnya ini dan kita dikasih lah fasilitas oleh supplier. Tapi karena si bos ini yang punya perusahaan ini telat terus bayarnya, akhirnya kan lama-lama si perusahaan tuh nggak percaya. Jadi kredit suppliernya nggak dikasih lagi.
Makanya tadi kan kita bahas ya dalam yang kasusnya Bu Sri tadi, kan itu bicara tentang 3 mata pencarian kan. Yang paling atas itu yang toko elektronik, itu sama. Kalau kitanya amanah, maka bukan hanya toko elektronik yang nitipin barang. Banyak orang yang nitipin barang. Jadi artinya apa? Kita bisa punya margin keuntungan, nggak perlu punya barang sendiri. Tapi dia harus punya kepiawaian, keahlian, punya integritas, dipercaya oleh orang, amanah dalam laporannya, kan gitu ya. Nah, itu ada rezekinya sendiri di situ. Kalau kita benar menjadi reseller yang baik itu. Nah, tapi kalau misalkan tadi telat terus bayarnya, nggak komit, ya pasti orang lama-lama nggak mau support. Nah, itu sebenarnya Allah yang nutup. Allah nutup fasilitas itu karena nggak amanah. Nah, kemudian kedua, akhirnya agar itu bisa dapat barang, maka ada membuat kesepakatan, harganya jadi nggak kredit supplier, tapi ditambah dengan keuntungan kan. Jadi kalau sekarang nih beli, harganya 100, bayarnya 2 minggu atau 1 bulan, nanti dijadiin 110 kembalinya. Nah, itu riba. Ya kan? Itu riba. Kenapa? Karena jangka pendek. Jadi kayak orang muterin uang, minjemin, kemudian ditambahin bunga. Tapi kalau jangka panjang, kayak kredit rumah, KPR, syariah ya, murabahah, itu nggak apa-apa. Karena nggak mungkin kalau jangka pendek itu manusia mampu, kan? Nggak semua orang mampu. Nah, tapi kalau yang sifatnya hanya dana talangan untuk proyek, itu kan sama dengan gini. Kalau suppliernya nggak ngasih, ya kan? Atau dia ngasih, harga 100, bayar sebulan, dikembalikan 110, itu sama aja dengan kita minjem uang talangan, pinjem 100, beli, kemudian ngembaliin ke orang yang punya uang ditambah 10 kan. Jadi itu sama dengan riba. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah, jadi ada 2 harga, ada harga nyicil dan ada harga tunai. Harga nyicil dan harga tunai nggak ada masalah. Kalau barangnya itu jenisnya yang jangka panjang nyicilnya. Masa beli handphone tunai dengan nyicil harganya sama, ya rugi bandar dong. Ya, karena ilmu dagang itu kan ada ilmu dagang itu. Jadi kalau misalkan dia mau beli HP, hari ini tunai ya 1 juta. Tapi kalau dia cicilan, 1 tahun, 2 tahun, maka cicilan per bulannya sekian, harga totalnya jadi lebih mahal dari harga yang tunai. Dan itu di awal diberikan opsinya. Jadi mau pilih yang mana? Itu boleh. Itu bukan riba. Jadi memang tipis-tipis dia ininya ya. Tapi kalau yang dalam kasus material tadi, itu kan biasanya talangan hanya 2 minggu, satu bulan. Nah itu jadi kayak akal-akalan gitu. Nah kemudian yang terakhir, akhirnya tadi karena si toko itu nggak ngasih kredit supplier, gitu kan. Nah akhirnya karyawan ini beli dulu pakai uang sendiri, gitu kan. Baru supply ke perusahaan, ya. Jadi apa namanya? Nah pertanyaannya kenapa harus begitu? Jadi itu rada aneh sebenarnya perusahaannya kan. Kok kita sebagai karyawan harus menanggung, ya kan? Kita beli dulu pakai uang sendiri, nanti baru perusahaannya bayar belakangan kan? Kan harusnya terbuka aja dengan pemiliknya. Itu bahwa ini tokonya nggak mau nih, kita ngutangnya telat terus, akhirnya dia nggak mau lagi kasih kredit supplier, harus ada DP dulu, ada deposit dulu dan sebagainya. Nah itu harus disampaikan ke perusahaannya gitu. Ya kalau dia sebagai pemilik mungkin iya tanggung jawabnya, tapi kalau kita karyawan jangan sampai memikulkan sesuatu yang di luar kemampuannya gitu. Nah itu ada hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kita harus lihat Allah berikan tanggung jawab lingkupnya di mana gitu. Jadi mungkin maksudnya baik ya kepada perusahaan gitu kan ya. Tapi ya kita yang penting komunikasi terbuka gitu. Itu aja mungkin Dra. Jadi pertanyaannya kira-kira itu sih yang tercatat oleh saya ya. Baik, sahabat sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa namanya? Sebenarnya kalau untuk menjelaskan teknis operasional tuh agak butuh panjang lebar, butuh skema, butuh berat gitu ya. Tapi yang paling pokok itu sebenarnya adalah panduan Qur'annya gitu. Baik semuanya, terima kasih banyak atas partisipasinya siang ini.
Saya mohon mudah-mudahan banyak pertanyaan lagi yang bisa dimasukkan lewat grup ya, karena sebenarnya ini juga sedekah. Kan bertanya masalah itu sedekah ya, karena sedekah bagi yang bertanya, bagi yang menjawab, bagi yang mendengarkan. Karena bisa jadi apa-apa yang sahabat share dan tanyakan ya dalam bentuk pertanyaan, itu yang menginspirasi saya untuk menyusun materi. Dan kemudian materi yang saya susun ini semoga bermanfaat buat orang lain. Dan semoga orang lain yang nanti juga kemudian memperoleh manfaatnya itu ada saham yang mengalir lah bagi sahabat-sahabat yang kemudian mau menggunakan kisah pribadi problemnya agar itu bisa menjadi pembelajaran buat semua. Jadi sangat diharapkan ke admin, ke Indra itu store pertanyaan jauh hari sebelum hari Rabu agar saya punya waktu untuk menyiapkan yang terbaik agar itu bisa dinikmati oleh orang-orang lain yang membutuhkan dan Allah hitung sebagai sedekah dan amal soleh ya bagi kita semua gitu. Baik, terima kasih sahabat sekalian. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.